Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia makanan dan minuman monitoring tentang analisis minyak FFA. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang lemak dan minyak serta perbedaan keduanya. Penjelasan tentang lemak dan minyak. Lemak dan minyak terdiri dari trigliserida campuran yang merupakan ester dari gliserol dan asam lemak rantai panjang. Lemak merupakan jenis trigliserida dalam kondisi suhu ruang yang berwujud padat, sedangkan minyak merupakan jenis trigliserida dalam kondisi suhu ruang dan yang berwujud cair. Perbedaan lemak dan minyak. Wujud pada suhu ruang, lemak berwujud padat, sedangkan minyak pada suhu ruang berwujud cair. Pada lemak, gliserida pada hewan, sedangkan pada minyak gliserida pada tumbuhan. Lemak memiliki ikatan rangkap atau asam lemak jenuh, sedangkan minyak memiliki banyak ikatan rangkap atau lemak tak jenuh. Pada lemak, titik leleh tinggi, sedangkan pada minyak, titik lelehnya rendah. Lemak berasal dari hewan, sedangkan minyak berasal dari tumbuhan. Komponen lemak memiliki asam lemak jenuh yang lebih banyak, sedangkan pada minyak, komponennya terdiri dari gliserida yang memiliki asam lemak tak jenuh lebih banyak. Lemak kurang reaktif, sehingga tidak mudah berbau tengik, sedangkan minyak lebih reaktif dan menyebabkan mudah bau tengik. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kegunaan lemak dan minyak. Kegunaan lemak dan minyak yaitu sebagai bahan pangan. Di samping itu juga berfungsi sebagai obat-obatan, bahan pembuat sabun, bahan pelumas, misalnya minyak jarak, sebagai obat-obatan, misalnya minyak ikan, sebagai pengkilap cat, atau golongan minyak mengering. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan analisis lemak dan minyak. Tujuan dari analisis lemak dan minyak yaitu untuk mengetahui tingkat kerusakan minyak atau lemak tersebut. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang asam lemak bebas dan pembentukan asam lemak bebas. Asam lemak bebas adalah lemak yang berada sebagai asam lemak bebas, tidak terikat sebagai trigliserida. Pembentukannya asam lemak bebas yaitu asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Yang kelima, bahaya asam lemak bebas yaitu bila diberikan pada hewan ternak atau diinjeksikan ke dalam darah akan timbul diare, keterlambatan pertumbuhan, pembesaran organ, kanker, kontrol tak sempurna pada saraf pusat, dan mempersingkat hidup. Prinsip penetapan kadar yaitu alkalimetri adalah penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku basa. Yang ketujuh, cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel yaitu yang pertama, siapkan formulir. Yang kedua, siapkan wadah steril. Yang ketiga, masukkan minyak goreng dengan menggunakan sendok steril atau sendok yang telah disterilkan. Yang keempat, siapkan box untuk memasukkan wadah tersebut. Yang kelima, diuji kadar asam lemak bebasnya. Yang delapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prosedur dan penetapan kadar asam lemak bebas. Yang pertama, sampel ditimbang sebanyak kurang lebih 20 gram lemak atau minyak. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 50 ml alkohol 95% netral, lalu tutup. Panaskan hingga mendidih dan homogenkan. Tunggu hingga dingin, kemudian ditetesi dengan indikator phenolphthalein atau PP dan dititrasi dengan KOH 0,1 N. Angka asam dinyatakan sehingga mg KOH atau miligram KOH yang dipakai untuk menentukan asam lemak bebas. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembuatan larutan reaksi dan perhitungan dalam penetapan kadar asam lemak. Untuk menentukan tinggi rendahnya kadar asam lemak bebas harus diukur dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan, yaitu angka asam sama dengan mili KOH dikali N KOH dikali 56,1 dibagi gram sampel. Pembuatan larutan pereaksi. Yang pertama, pembuatan larutan alkohol 95% netral, yaitu takar alkohol 95% dalam gelas ukur. Kemudian tuangkan pada Erlenmeyer, lalu tutup. Panaskan alkohol di atas hot plate dengan kurang lebih suhu 60 derajat Celcius. Jangan sampai mendidih. Kemudian tambahkan indikator PP sebanyak 10 tetes. Aduk hingga berwarna violet muda. Uji pH-nya, lalu dinginkan. Yang kedua, lalu
Pembuatan indikator PP 0,5% dalam 100 ml. Yang pertama, PP ditimbang sebanyak 0,25 gram dalam beker gelas. Larutkan dengan alkohol 98%. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan dengan alkohol hingga tanda batas. Kocok dan homogenkan. Lalu masukkan ke dalam botol indikator. Kemudian pembuatan KUH 0,1 N. Yang pertama dilakukan yaitu perhitungan. Hitung berapa gram yang akan diambil untuk ditimbang dengan rumus N sama dengan gram dikali 1 per mr dikali volume, yaitu 0,1 sama dengan gram dikali 1 per 56,11 dikali 1000 atau 1 liter sama dengan 5,611 gram. Ditimbang sebanyak 5,611 gram KUH dengan menggunakan raca analitik. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, tambahkan dengan aquades dan homogenkan. Setelah homogen, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml, tambahkan aquades hingga tanda batas.